Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10B Praktikum Bioinformatika. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan KGGG atau Kyoto Encyclopedia of Gens and Genome. KEGG sendiri merupakan website yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kumpulan peta jalur yang digambarkan secara manual yang mewakili pengetahuan kita mengenai interaksi molekul, reaksi, dan jaringan relasi. Nah, untuk tutorial kali ini kami akan menjelaskan mengenai pathway dari apoptosis. Nah, langsung saja pada tutorialnya. Baik, untuk penjelasan yang pertama ini akan dibawakan oleh Anissa Azahra. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya kita akan mencari mengenai pathway dari apoptosis atau biosintesisnya. Kita klik saja, lalu kita search. Kita pilih. Nah, berikut adalah pathway dari biosintesis apoptosis. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambarnya. Apoptosis itu sendiri adalah proses yang diprogram secara genetik untuk menghilangkan sel yang rusak atau berlebihan dengan aktivitas kapasitas. Itu gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk permulaan apoptosis ini dikendalikan oleh banyak proses yang saling terkait. Jika kita lihat di sini ada jalur entrisisnya yang melibatkan stimulasi anggota subfamili reseptor neurosis tumor seperti TNF yang terletak di permukaan selnya. Lalu juga ada jalur intrinsik. Ini intrinsiknya yang diaktifkan oleh rangsangan non-reseptor seperti kerusakan DNA, stres metabolik, dan radiasi UV. Nah, peristiwa sentral dalam jalur intrinsik ini adalah permeabilisasi membran luar mitokondria yang mengarah pada pelepasan sitokrom. Kemudian pada biosintesis apoptosis ini ada jalur yang mana diprakarsai oleh konstituen granula sitotoksik. Dan juga ada ranjing B yang mirip dengan kapase yang memotong substrat setelah residu asam aspartat yang menunjukkan bahwa protease pada jalur ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan anggotanya, sehingga terjadi keseimbangan antara sinyal apoptosis dan anti-apoptosis yang pada akhirnya akan menentukan apakah sel akan menjalani apoptosis, bertahan atau berkembang biak. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Azahra atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk penyampaian yang kedua yaitu mengenai senyawa-senyawa yang terlibat pada proses apoptosis ini. Yang pertama akan dibawakan oleh Adisti Hairunisa. Kepada Adisti dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk senyawa pertama itu bisa kita lihat ini ada senyawa sphingosine. Itu kita klik. Lalu akan muncul tabel seperti ini, di mana kita mengetahui informasi seperti nama dari senyawa ini, yaitu sphingosine, sphingogenin, sphingoid, dan sphingo4-enin. Selanjutnya kita juga mengetahui rumus dari senyawa ini adalah C18H37NO2. Dan juga kita dapat mengetahui pathway-nya, di mana pathway-nya itu yang pertama itu metabolisme sphingolipid,
yang kedua itu jalur metabolisme, yang ketiga itu jalur pensinyalan sphingolipid, dan yang keempat itu apoptosis, dan kelima itu nekrotoksis. Terus selanjutnya ada modul di mana ada biosintesis sfingosin, ada degradasi sfingosin. Selanjutnya itu ada enzim-enzimnya. Selanjutnya itu ada bright, bisa dilihat di tabel, dan ada DB lainnya. Untuk yang kedua itu sebentar. Untuk yang kedua itu adalah lisosomotrik deterjen. Kita klik. Untuk yang senyawa yang kedua yaitu ada lisosomotrik deterjen. Lalu kita klik. Maaf, untuk senyawa yang selanjutnya itu saya ganti menjadi H2O2. Sama seperti senyawa sebelumnya, itu di mana kita mendapatkan informasi berupa nama. Nama dari senyawa ini itu ada hidrogen peroksida, H2O2, dan oksidola. Selanjutnya kita juga akan mendapat rumus. Selanjutnya kita akan mendapatkan bagaimana strukturnya. Lalu kita bisa melihat bagaimana pathway-nya, di mana di senyawa H2O2 ini mempunyai pathway berupa metabolisme glioksilat dan dikarboksilat, biosintesis metabolit dan sekunder, ada jalur pensinyalan CGMP-PKG, ada apoptosis, ada ferroptosis, dan nekrotoksis, dan banyak lagi yang bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya juga ada modul, di mana modul pada H2O2 ini yaitu fotorespirasi. Selanjutnya kita juga bisa melihat enzim-enzimnya, dan bright-nya, dan DB lainnya. Mungkin untuk senyawa ketiga kita balik lagi ke awal. Baik, maaf tadi ada kesalahan. Selanjutnya itu kita klik senyawa Ca2+.
sama seperti senyawa sebelumnya, di mana kita juga akan mendapatkan informasi berupa nama. Nama dari senyawa ini itu ada kation kalsium, ada Ca2+, ada kalsium atau 2+, dan ada ion kalsium. Di mana rumusnya yaitu Ca. Kita juga akan dapat melihat strukturnya bagaimana. Dan juga akan ada pathway-nya, di mana pathway dari Ca2+ ini berupa jalur pensinyalan MAPK, jalur pensinyalan RAS, jalur pensinyalan kalsium, dan masih banyak lagi. Dan juga kita juga bisa melihat enzimnya, kita juga bisa melihat enzimnya. Selanjutnya kita juga bisa melihat bright-nya, di mana klasifikasi obat OTC Jepang, bergizi dan suplemen kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan kita juga bisa melihat data lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adisti atas penyampaiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Adip Putra Dewangga. Kepada Adip dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, senyawa selanjutnya yang akan dilihat pathway-nya yaitu PI3K. Dengan nomor entry C055981 dengan nama fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfat dengan formula C11 H20 O22 P4R2. Dapat dilihat strukturnya. Dapat dilihat komen bahwasanya ada generic compound interaction hierarchy. Dan pathway-nya. Pathway ini ada banyak pathway yang dapat dilalui dari berbagai proses kimia dari zat ini, yaitu yang pertama inositol fosfat metabolism hingga banyak lagi. Selanjutnya ada bright yang dapat dilihat, dan other DB atau database-nya dapat dilihat di PubChem atau CEBI. Di PubChem sebanyak 8.260 dan CEBI ada 16.618 data. Kita kembali lagi untuk melihat senyawa atau zat lain yang ada di pathway apoptosis ini. Yakni senyawa dengan nama myeloid leukemia cell differentiation protein. Dengan pathway-nya ada PI3K signaling pathway termasuk pathway apoptosis, pathway signaling pathway, mikroRNA dalam kanker. Bright-nya dapat dilihat ada di proses selulernya, ada human disease atau penyakit manusia. Gen-gen yang terlibat itu dapat dilihat juga, HSA hingga CATY. Dapat kita lihat jurnal yang menjelaskan tentang zat ini, yaitu jurnal JBioChem yang dapat diklik hingga kita bisa melihat jurnalnya. Dan dapat dilihat juga jurnal lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adip atas penyampaiannya tadi.
Nah, dengan berakhirnya penyampaian dari adik tadi, maka berakhir pula lah sedikit tutorial dari kami mengenai pencarian suatu peta jalur apoptosis di situs KEGG. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.